beberapa pengiriman pasukan, satuan pasukan itu, kita bisa melihat bahwa beberapa kabilah dari Ghatafan tidak berani mengangkat kepalanya. Maksudnya itu takut, ya, ikutin aja kayak gitu apa yang dikatakan oleh pasukan yang dikirim itu. Bahkan sedikit demi sedikit kaum Ghatafan tadi menyerah, dan tidak sedikit di antara orang-orang sana, orang Ghatafan itu yang masuk Islam. Beberapa kabilah dari orang Arab Baduy ini bergabung bersama kaum muslimin dalam penaklukan Mekah, ikut dalam perang Hunain, dan juga mendapatkan bagian harta rampasan. Jadi dengan tuntasnya peperangan Turiko, maka terciptalah keamanan dan ketentraman yang ada di sana. Orang-orang Arab Baduy tidak mau lagi melawan atau melakukan kejahatan pada orang Muslim. Sepulang dari peperangan Zaturiko ini, Rasulullah tidak pergi kemana-mana dan hanya menetap di Madinah hingga bulan Syawal 7 Hijriah. Dan masa ini beliau mengirimkan beberapa satuan pasukan perang. Maksudnya tidak ada peperangan lain kayak gitu. Menetap di Madinah, ya. Menetap itu bukan berdiam saja, enggak. Nah, bukan bertapa Rasul. Yang pertama, satuan pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ke Bani Al-Mulawah di Al-Qadid pada bulan Safar atau Rabiul Awal 7 Hijriah. Dulunya Bani Al-Mulawah ini pernah membunuh rekan-rekan Bashir bin Suwaid. Maka pasukan yang dikirim ini adalah pasukan yang ingin menuntut balas. Pertempuran pun meletus pada malam hari dan mereka bisa membunuh musuh. Di sini beliau mengirimkan pasukan. Tapi beliau itu tidak ikut berperang karena beliau menetap di Madinah. Ya, mungkin bisa bisa ditangani oleh pasukan ini, maka Rasulullah menjaga di Madinah gitu, ya. Tapi ya, mereka bisa membunuh musuh dan mengambil ternak musuh-musuh. Tapi musuh bisa menghimpun pasukan. Jadi para musuh itu pun melakukan perhimpunan pasukan. Musuh tadi menghimpun pasukannya lalu mengejar orang-orang Muslim. Ketika jarak musuh sudah dekat dengan orang Muslim, maka tiba-tiba turunlah hujan yang lebat sehingga banjir menghalangi. Jadi orang kafir tadi tidak bisa mencapai orang Muslim, ya. Hingga orang Muslim pun selamat karena pertolongan siapa? Allah. Nah, yang kedua adalah satuan pasukan Husami pada bulan Jumadil Saniyah atau Jumaidil Awal 7 Hijriah. Satuan pasukan ini melakukan surat menyurat dengan beberapa raja. Jadi pasukan Husaimi ini melakukan surat menyurat untuk mengajak kepada Islam. Yang ketiga, pasukan Umar bin Khattab ke Turbah pada bulan Sya'ban 7 Hijriah. Dalam pasukan Umar ini ada 30 orang yang bergabung bersamanya. Mereka berjalan pada malam hari dan pada siang hari mereka bersembunyi. Sekalipun tentang keberangkatan pasukan ini terdengar oleh penduduk Hawazin, mereka yang mendengar tadi, ya, penduduk Hawazin yang mendengar bahwa Umar sedang berjalan bersama 30 orang tadi, lari. Karena orang-orang ketika mendengarkan nama Umar, mereka takut, ya. Maka saat Umar tinggal di tempat tinggal mereka, tak ada satupun yang dijumpainya di sana. Sembunyi, orang takut semua dengan Umar. Hingga Umar dan pasukannya tadi kembali ke Madinah. Tuh, ya. Jadi tidak ada
peperangan. Yang keempat, satuan pasukan Bashir bin Sa'ad al-Ansari ke Bani Murrah di bilangan pada bulan Sya'ban 7 Hijriah. Sama, yang dibawanya ada 30 orang juga seperti di pasukan Umar bin Khattab tadi ya. Dia pergi ke sana, Bashir bin Sa'ad al-Ansari tadi pergi ke sana, kemudian merampas hewan ternak orang-orang dari Bani Murrah tadi. Setelah itu kembali ke Madinah. Dalam perjalanan malam harinya mereka dikejar, ya, dikejar lalu dijatuhi, dihujani anak panah hingga mereka semua terbunuh kecuali Bashir. Jadi 30 orang yang ikut bersama Bashir tadi semuanya kena anak panah, dikejar oleh orang-orang dari Bani Murrah tadi. Hingga hanya Bashir bin Sa'ad tadi yang hidup. Dia dapat menyelinap ke Padak dan hidup bersama orang-orang Yahudi. Setelah lukanya sembuh, dia kembali ke Madinah. Jadi dia menyamar, ya. Di Bani Murrah tadi, orang-orang Yahudi tadi, Bashir tadi menyamar sampai lukanya sembuh. Nah, yang kelima, satuan pasukan Ghalib bin Abdullah al-Laisi ke Bani Uwal. Sini deh. Ke Bani Uwal. Hah? Apa? Iya, Bani Murrah. Karena ya orang dikejar sambil panah, mana? Kira-kira bakalan hidup nggak kayak gitu? Enggak, kecuali jaraknya tuh jauh banget. Mungkin orang nggak nyangka kalau itu adalah orang-orang Muslim. Dikira dia adalah seorang pedagang kayak gitu. Maka tidak ketahuan sampai dia bisa menyembuhkan lukanya. Nah, jadi pasukan Ghalib bin Abdullah al-Laisi ke Bani Uwal dan Bani Abdul bin Sa'labah bersama 130 orang. Ini nambah ya. Banyak ini 130 orang. Ada yang berpendapat dia dikirim ke Al-Hurqah di bilangan Junainah. Dia bersama pasukannya menyerang mereka dan siapapun yang mendekat tentu akan dibunuh. Akhirnya mereka dapat menawan ternak musuh. Dalam peperangan ini Usamah bin Zaid dapat membunuh Mirdas bin Nuhaik. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Saat hal ini disampaikan kepada Nabi, maka beliau bersabda, "Kenapa? Mengapa engkau tidak membelah hatinya sehingga engkau dapat mengetahui apakah dia jujur ataukah pendusta?" Marah Rasulullah ketika Usamah bin Zaid ini membunuh Mirdas bin Nuhaik. Ya kan kita nggak tahu, padahal Mirdas bin Nuhaik itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Seharusnya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah nggak dibunuh, dimaafkan kan, diampuni. Makanya di sini hati-hati ketika kita seorang muslim dengan muslim nggak boleh saling membunuh. Ketika kita tahu dia orang Islam, walaupun dia salah, memang nggak boleh, kecuali memang sudah ada ketentuan hukum Allah ya, kayak misalnya qisas kayak gitu. Nah, ini tidak ini. Makanya Rasulullah bilang, "Mengapa engkau tidak membelah hatinya? Kok kamu tahu? Apakah hatinya apakah kamu benar-benar tahu bahwa dia sudah beriman kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, ya silahkan dibunuh. Tapi ini kan tidak tahu." Nah, itu. Ya, makanya iman itu kan ada di dalam hati. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Nah, tinggal hatinya. Apakah dia tahu nggak? Misalnya kan masih dibiarin hidup, nah dibelah hatinya, matilah. Nah iya, makanya kata Rasulullah itu artinya hati-hati dalam menghukumi sesuatu. Hati-hati dalam menghukumi sesuatu ya. Keenam, satuan pasukan Abdullah bin Rawaha ke Khaybar pada bulan Syawal 7 Hijriah bersama 30 orang penunggang.
Pasalnya, Usair atau Bashir bin Razam berkomplot dengan Ghatafan dalam menggalang pasukan untuk menyerang orang Muslim. Orang-orang Ghatafan ini berhasil membujuk Usair bersama 30 orang rekannya hingga mau keluar dan mengatakan kepadanya, apabila dia mau menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan mengangkat dirinya sebagai wakil beliau di Khaybar. Dia mengikuti saran ini dalam perjalanan ke Madinah, dan setelah tiba di Qorqoroh terjadilah salah paham antara kedua belah pihak hingga Usair bersama 30 rekannya dapat dibunuh. Yang ketujuh, satuan pasukan Bashir bin Sa'd al-Ansari ke Yaman dan Jabar pada Syawal 7 Hijriah. Ini lebih dari 30, biasanya 30-100 ya, ini bersama 300 orang muslim untuk menghadapi pasukan musuh yang cukup besar yang hendak menyerang perbatasan Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu kenapa tidak ditinggalkan begitu saja? Karena ada musuh yang selalu mengintai, karena pusatnya kaum muslimin itu di Madinah. Perjalanan dilakukan pada malam hari dan siangnya mereka bersembunyi. Saat musuh mendengar keberangkatan pasukan Bashir ini, mereka pun melarikan diri hingga Bashir mendapatkan hewan ternak yang cukup banyak dan dapat menawan 2 orang. 2 orang tadi dibawa ke Madinah, lalu keduanya masuk Islam ya, di depan Rasulullah. Nah, yang terakhir adalah satuan pasukan Abu Hadrat al-Aslami ke Al-Ghabah. Ibnu Qayyim memasukkan peristiwa ini dalam peperangan pada tahun 7 Hijriah sebelum Umroh Qadha. Jadi di sana ada 2 orang dari Jusyam bin Muawiyah bersama sejumlah orang datang ke Al-Ghabah. Mereka menghimpun penduduk Quraisy untuk memerangi orang Muslim. Ya, Jusyam tadi menghimpun orang-orang Quraisy, bukan Quraisy ya, untuk memerangi orang Muslim. Nah, Rasulullah di sini akhirnya mengutus Abu Hadrah bersama 2 orang. Ya, akhirnya Abu Hadrah ini menghadapi mereka hingga mengalahkan musuh, sehingga berhasil merampas onta dan domba dari penduduk Quraisy.